Ada kisah-kisah yang jarang terungkap. Kisah tentang masa lalu kelam yang mengerakkan, diskriminasi yang menyiksa, bahkan penghakiman masyarakat yang mencela. Tapi kali ini kita akan melihat bahwa di balik itu semua ada harapan, ada perjuangan, ada kebangkitan. Karena hidup ini berjalan dengan karsa. Sebut saja namanya Mawar. Dulu dia pernah memasuki masa terburuk dalam hidupnya. Membuatnya terpuruk hingga merasa dunianya telah berhenti berputar. Namun sekarang ia memilih tidak diam. Ia belajar dari kesalahannya, berjuang dengan sisa karsanya, dan membangun kembali hidupnya. Dia memulai dengan pertanyaan sederhana. Bagaimana semua ini bisa berubah? Sisa karsa bukan hanya alat make up. Tanggung jawab keluarga bukan hanya langkah kaki dan keringat. Semangat untuk kembali bangkit walau dipandang sebelah mata. Disinilah peran Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Latihan Kerja. Memberi skill, memberi jalan, sehingga jejak kesalahan tidak selalu berarti akhir. Kini setelah segala perjuangan, dia berdiri di depan kita bukan sebagai korban, tapi sebagai inspirasi. Bukti bahwa keterampilan bisa membuka pintu, bahwa peluang kedua bukan mitos. Jadi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu alumni peserta BLK yang berkat keterampilan yang didapat saat pelatihan ini bisa memulai bisnis kuliner yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Ya Mbak, ini bisa diceritakan mungkin waktu itu awal mula akhirnya memutuskan terjun ke usaha kue rumahan seperti apa setelah lulus dari BLK? Ya awalnya saya coba di rumah dulu resepnya. Saya praktekin semua resep-resep yang dari BLK. Kan saya catat nih, saya praktekin, ternyata enak. Terus apa istilahnya, garnisnya bagus katanya. Cobalah saya tawarin ke saudara, ke teman-teman, ternyata enak ya. Jadi dari situ saya coba untuk dijual. Awal mula memulai bisnis ini mungkin ada kesulitan tersendiri nggak sih Mbak? Ya pertama sih sulit dari modal ya, jelas itu. Karena kan saya misalnya dari dari bisnis lagi, saya cari modal sendiri, terus saya coba bikin. Setelah itu saya sempat bingung ini jual kemana ya gitu. Terus saya coba tawarin lah ke anak-anak sekolah dulu. Kan anak sekolah tuh jujur biasanya ya kalau soal rasa. Merasa terbantu nggak sih Mbak dengan pelatihan ini? Terbantu banget. Karena mulai dari saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa bikin kue sama sekali, akhirnya saya jadi bisa gitu. Oke, selain produksi kue rumahan kan juga ada jasa kecantikan ya, make up artist ya Mbak. Itu bisa diceritakan juga seperti apa? Karena basic saya dulu sebelumnya kan make up, salon gitu. Nah saya ikut pelatihan juga, di sana kan ada salon, nail art, terus perawatan wajah kayak facial kayak gitu. Nah jadi di sana saya dilatih lagi, skill saya makin nambah lagi gitu sih. Makin banyak lagi ilmu-ilmu yang saya dapat di sana gitu. Sejauh ini mungkin tantangan terberat apa yang dihadapi Mbak waktu itu? Kan sempat ada momen terpuruk, tapi sekarang bisa bangkit lagi. Gimana prosesnya? Saya kayak takut gitu, kayak takut ketemu banyak orang gitu, kayak istilahnya takut orang tuh tahu. Lebih ke saya tuh takut diomongin aja gitu. Makanya saya harus buktiin kalau saya bisa gitu. Dari ilmu yang saya dapat, gimana caranya saya bisa ngasilin gitu. Apa yang paling menguatkan sampai akhirnya sekarang berani untuk memulai dari awal? Keluarga, ya anak sih, anak sama ibu. Saya mau masa depan anak saya bisa lihat orang tuanya sukses lagi gitu. Mbak, mungkin ada pesan untuk perempuan di luar sana yang bisa jadi mengalami nasib sama seperti Mbak, pernah terpuruk, pernah mengalami masa yang sulit begitu, tapi akhirnya memutuskan untuk bisa bangkit lagi kok dengan cara yang lain. Nggak seharusnya kita tuh terus terpuruk, diremehin orang.
gimana caranya ilmu yang di sana tuh bikin kita lebih sukses lagi. Jadi jangan takut sama omongan orang, buktiin aja kita bisa. Baik, terima kasih Mbak atas Ya, kisah sama-sama. inspiratifnya ini. Semoga juga bisa menjadi pesan untuk tenaga kerja di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana, kalau masa sulit bisa dilewati, Ya. tentunya dengan kepercayaan terhadap diri sendiri. Terima Ya. kasih banyak Mbak atas Terima kasih. kisah inspiratifnya. Seperti apa pelatihan keterampilan yang diberikan untuk meningkatkan skill tenaga kerja? Saat ini sudah bersama saya Kepala BPVP Bandung Barat, Pak Muhammad Yusuf. Pak Yusuf, ini bisa diceritakan mungkin program-program apa saja sih yang ada di Balai Latihan Kerja, Pak? Oke, BPP Bandung Barat ini adalah salah satu unit UPT di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Tentunya dari 21 UPTP itu adalah salah satunya kami di sini. Dan BPPP Bandung Barat ini mempunyai program kekhususannya adalah di bidang pertanian Ya. dan subsektor pertaniannya seperti peternakan, perikanan, mekanisasi pertanian, processing hasil pertanian, dan tentunya ditambah dengan ada pariwisata dan pelatihan bahasa di sini. Oke, ini kan juga kita tentunya gencar untuk terus mendorong rekrutmen inklusif, siapa aja bisa kerja gitu ya Pak, Betul, bisa betul. punya kesempatan di dunia kerja. Termasuk ini pelatihan juga akan menyasar kelompok-kelompok tersebut Pak, disabilitas, lansia, tenaga kerja rentan. Betul, sebetulnya memang kami di BPP Bandung Barat itu sudah menerapkan pelatihan yang inklusi gitu kan. Jadi ada beberapa pelatihan kami yang sudah diikuti oleh masyarakat yang memang berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, kalau program bekerja sama dengan lembaga atau kementerian lembaga atau swasta itu ada kami di TMT, Telemetry Training. Jadi Telemetry Training ini kalau dulu istilahnya MTU, Mobile Training Unit. Jadi instruktur, bahan pelatihan kita datang ke masyarakat yang memang perlu pelatihan. Nah, salah satunya adalah dengan lapas ya. Lapas kita membina atau melatih warga-warga binaan lapas tersebut sesuai dengan permintaan dari lapas itu tersebut, apa sih sebetulnya yang akan dilatih di sana sesuai dengan kekhususan bidang kami, pertanian, peternakan, processing hasil pertanian, misalkan seperti bikin makanan, kue segala macam, ataupun yang mereka minta gitu. Kalaupun misalkan nanti ada program yang tidak bisa, bukan ada di kami ya, kami tentunya tidak akan menolak, tapi kami akan bekerja sama dengan UPTP lain untuk bisa melatih di warga binaan lapas itu tersendiri. Kami di Kementerian Ketenagakerjaan ini, di UPTP, 21 UPTP ini jelas bahwa outcome kami adalah terserapnya alumni kami di industri ataupun mereka menjadi intervener baru, menjadi UMKM baru. Jadi Wirausaha ya, wirausaha baru seperti itu. Jadi kami bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia untuk bagaimana menempatkan alumni kami bisa menjadi atau bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Tentunya kami juga punya kelompok namanya FKLPI, Forum Komunikasi Lembaga dan Industri kami, dan itu anggotanya adalah seluruh perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, dan biasanya alumni kami itu diterima oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kisahnya adalah cermin bahwa setiap yang memiliki karsa bisa berubah. Kesalahan bukanlah identitas. Keberanian, dukungan, dan pelatihan bisa menjadi jembatan menuju lembaran baru. Karena kesempatan kedua itu nyata. Dan siapapun yang memiliki karsa pasti bisa.